Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Bapak Warsim di channel kita dari Jendela SD. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 5 tema 5 ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem pada pembelajaran yang kelima. Di pembelajaran kita yang kelima kali ini, fokus pembelajaran kita adalah bahasa Indonesia, IPA, dan SPDP. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oh ya, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, supaya kamu tidak ketinggalan update video dari channel ini. Baiklah, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Hari ini kita akan belajar yang pertama menjelaskan faktor yang memengaruhi keseimbangan ekosistem. Yang kedua menjelaskan salah satu jenis karya seni Nusantara. Dan yang ketiga menjelaskan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat karya seni Nusantara. Perhatikanlah gambar-gambar di atas. Pernahkah kamu melihat peristiwa seperti pada gambar di atas? Ceritakanlah tentang gambar tersebut kepada teman sebangkumu. Menurutmu, apakah penyebab terjadinya peristiwa tersebut? Apa akibat dari peristiwa tersebut terhadap ekosistem di perbukitan tersebut? Apakah jaring-jaring makanan yang ada pada ekosistem tersebut terpengaruh? Dan tindakan apa yang dapat dilakukan agar peristiwa tersebut dapat dicegah? Tahukah kamu bahwa manusia dapat melakukan perubahan pada sebuah ekosistem? Beberapa kegiatan manusia yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dapat mengubah ekosistem yang ada di sekitarnya. Udin bersemangat sekembalinya dari kegiatan olahraga. Ia terlihat bugar dan siap dengan kegiatan berikutnya. Tiba-tiba ia dikejutkan dengan suara kentongan yang cukup keras berasal dari perkampungan di dekat sekolah. Bunyi kentongan bambu itu menunjukkan ada kebakaran di sekitar situ. Ketika ia hendak keluar halaman sekolah, para guru memintanya untuk tetap berada di sekolah karena kebakaran terjadi jauh dari sekolah. Dari kejauhan, Udin dapat melihat asap mengepul dari bukit dekat perkampungan penduduk. Udin ingin tahu mengapa kebakaran itu terjadi. Apakah kebakaran tersebut karena ulah manusia atau kebakaran karena kemarau? Apapun penyebabnya, ekosistem di bukit itu pasti mengalami perubahan. Ayo membaca. Pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Keseimbangan lingkungan dapat terwujud apabila terjadi keselarasan dan keseimbangan antara komponen biotik dan abiotik. Apabila terjadi gangguan pada kedua komponen tersebut, keseimbangan lingkungan akan terganggu. Sejauh ini diketahui terdapat dua jenis faktor yang menyebabkan perubahan keseimbangan di dalam ekosistem, yaitu faktor alami dan faktor manusia. Faktor alami yang menyebabkan perubahan keseimbangan lingkungan adalah peristiwa alam. Peristiwa alam ada yang menimbulkan bencana, disebut bencana alam. Bencana alam seperti letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, badai, dan tsunami dapat mengakibatkan terputusnya rantai makanan. Bencana alam tersebut terjadi secara alami dan tidak disebabkan oleh kegiatan manusia. Faktor lain penyebab perubahan keseimbangan ekosistem adalah faktor manusia yang melakukan berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Terdapat beberapa kegiatan manusia yang secara langsung memengaruhi keseimbangan ekosistem. Kegiatan tersebut antara lain kegiatan penebangan pohon-pohon di hutan dan pembakaran hutan, perburuan hewan hutan yang tidak terkendali, termasuk memperjualbelikan hewan langka dan dilindungi. Kegiatan lain berupa pemakaian pupuk buatan yang berlebihan, kegiatan pembuangan sampah dan limbah secara sembarangan, serta beberapa kegiatan lainnya yang mencemari lingkungan. Penebangan pohon-pohon di hutan jelas akan merusak ekosistem hutan dan menghilangkan fungsi tumbuhan sebagai penahan air dan penghasil oksigen. Pembakaran hutan berakibat terbunuhnya berbagai jenis organisme hutan yang mempunyai peran untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem. Demikian halnya dengan perburuan hewan hutan secara sembarangan serta penangkapan berbagai satwa langka dan dilindungi. Tindakan-tindakan ini berakibat pada terganggunya rantai makanan dan jaring-jaring makanan, serta punahnya beberapa jenis satwa.
Kegiatan pertanian intensif yang menginginkan hasil panen dalam jumlah besar pada waktu yang singkat menyebabkan terjadinya pemakaian pupuk buatan secara berlebihan. Pada saat yang sama, pengendalian hama pun dilakukan dengan menggunakan zat-zat kimia berbahaya. Kedua kegiatan ini akan merusak tanah, tempat sumber makanan, dan tempat tinggal berbagai jenis organisme. Penggunaan insektisida buatan juga akan membunuh hewan-hewan selain hama yang memengaruhi keseimbangan ekosistem. Kegiatan lain manusia yang menimbulkan dampak sangat besar adalah kebiasaan membuang sampah dan limbah berbahaya secara sembarangan. Kegiatan ini akan menimbulkan pencemaran lingkungan yang berakibat fatal bagi komponen-komponen ekosistem yang tinggal di dalamnya. Tidak hanya itu, berbagai kegiatan manusia dapat menimbulkan pencemaran air, tanah, udara, bahkan bunyi. Semuanya menyebabkan terjadinya kegangguan keseimbangan ekosistem. Ayo berkreasi. Berdasarkan bacaan di atas, buatlah sebuah peta pikiran yang memuat pokok pikiran dan informasi penting pada setiap paragraf. Maka alternatif peta pikiran yang bisa kamu berikan adalah seperti itu ya, boleh pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Kemudian ada sebab dan ada akibatnya. Sebabnya terdiri atas alami dan manusia, kemudian yang alami yaitu letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, badai, dan tsunami. Sedangkan yang manusia itu ada penembangan dan pembakaran hutan, perburuan liar, penggunaan pupuk kimia berlebihan, dan pencemaran lingkungan. Kemudian akibatnya yang pertama adalah siklus rantai makanan terputus dan keseimbangan ekosistem terganggu. Lalu buatlah kesimpulan bacaan pada tempat yang tersedia. Maka alternatif kesimpulan yang bisa kamu berikan adalah kesimpulanku, keseimbangan ekosistem atau lingkungan dapat terganggu akibat faktor alami dan faktor manusia. Faktor alami penyebab perubahan keseimbangan lingkungan adalah bencana alam seperti letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, badai, dan tsunami. Faktor manusia yaitu kegiatan penebangan pohon-pohon di hutan dan pembakaran hutan, perburuan hewan liar yang tidak terkendali, kemudian pemakaian pupuk buatan yang berlebihan, serta kegiatan pembuangan sampah dan limbah secara sembarangan. Berdasarkan peta pikiranmu, jawablah beberapa pertanyaan berikut ini. 1. Apa sajakah faktor-faktor yang memengaruhi keseimbangan ekosistem? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah faktor alami dan faktor manusia. 2. Mengapa manusia mempunyai andil besar terhadap keseimbangan ekosistem? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah karena manusia melakukan berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan memanfaatkan apa saja yang ada di sekitarnya. 3. Apa saja kegiatan manusia yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah penembangan dan pembakaran hutan, perburuan liar, penggunaan pupuk buatan yang berlebihan, pembuangan sampah, dan limbah yang sembarangan. Membuat buklet. Kamu akan membuat sebuah buklet tentang berbagai macam kegiatan manusia yang dapat memengaruhi keseimbangan ekosistem. Lakukanlah beberapa langkah kegiatan berikut. 1. Berdasarkan peta pikiranmu, pilihlah salah satu kegiatan manusia yang memengaruhi ekosistem. Lengkapilah informasi tentang kegiatan pilihanmu dengan menggunakan berbagai sumber. 2. Dengan informasi yang kamu dapatkan, buatlah sebuah buklet. Kegiatan ini merupakan kegiatan perorangan. 3. Gunakan kertas ukuran A4 atau folio, lalu lipatlah menjadi 3 bagian yang sama. 4. Rapikanlah lipatan yang kamu buat. Kamu akan mendapatkan 6 bagian halaman pada kertas yang sudah kamu buat tersebut. Kemudian 5. Ikutilah petunjuk berikut. A. Bagian pertama adalah sampul buklet. Tuliskan judul yang menarik dan tuliskan namamu. B. Bagian kedua, jelaskan yang dimaksud dengan kegiatan yang kamu pilih. C. Bagian ketiga, buatlah sebuah diagram alur yang menarik tentang kegiatan pilihanmu. D. Bagian keempat, tunjukkan berupa gambar tempat-tempat terjadinya kegiatan tersebut. E. Bagian kelima, jelaskan akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan tersebut. Gunakan gambar tentang rantai makanan atau jaring-jaring makanan untuk menunjukkan akibat kegiatan tersebut terhadap komponen ekosistem. F. Bagian keenam, tuliskan sumber-sumber informasi yang kamu gunakan. G. Rapikan dan buatlah bukletmu semenarik mungkin. Maka alternatif buklet yang bisa kamu berikan adalah sebagai berikut.
Dayu bangga sekali dengan bukletnya. Ia menghiasi sampul bukletnya dengan berbagai ornamen khas Bali, tempat ia berasal. Ornamen Bali sering digunakan pada berbagai benda seni. Salah satu benda seni yang menggunakan ornamen Bali adalah topeng. Tahukah kamu bagaimana cara membuat topeng serta alat dan bahan yang digunakannya? Simaklah artikel berikut ini dengan seksama. Keunikan topeng Nusantara. Topeng merupakan penutup wajah yang biasanya terbuat dari kayu, kertas, ataupun bahan-bahan lainnya. Di wilayah Nusantara, topeng memegang peranan yang penting. Tidak semata-mata sebagai penutup wajah, namun menyimpan simbol-simbol penting dalam upacara-upacara adat. Setiap wilayah Nusantara memiliki topeng dengan keunikan masing-masing, misalnya saja topeng Cirebon. Pementasan tari topeng Cirebon terdapat salah satu tari topeng yang mengisahkan cerita Panji dan 5 siklus karakter yang masing-masing diwakilkan oleh topeng-topeng yang berbeda. Sesuai dengan karakternya, ada topeng Panji yang mewakili tahap kelahiran, Samba yang mewakili tahap anak-anak, Rumyang yang mewakili tahap dewasa, Tumenggung atau Patih yang mewakili tahap kedudukan dalam masyarakat, serta Rahwana dan Klana yang mewakili nafsu yang mengganggu umat manusia. Tahukah kamu alat dan bahan apa saja yang diperlukan dalam proses pembuatan topeng Nusantara? Tentu saja bahan utama untuk pembuatan topeng Nusantara adalah kayu. Kayu yang dipakai pun beraneka ragam, seperti kayu mahoni, rambutan, waru, sengon, randu, kembang, pete, dan avokat. Lalu apalagi yang dibutuhkan dalam proses pembuatan topeng Nusantara? Bersama dengan kelompokmu, identifikasilah kegunaan beberapa alat pembuatan topeng berikut ini. Nah, di sana terdapat gambar pisau tatah dan kerok, lalu juga ada gergaji ya. Silahkan kalian identifikasi. 1. Pada pertemuan kali ini kita akan membuat rancangan topeng Nusantara kreasi kita sendiri. Pertama-tama tentukan karakter topeng yang akan dibuat. Apakah tokoh tersebut merupakan tokoh yang lucu, tokoh bangsawan, dan sebagainya. Kemudian rancangan wajah serta hiasan yang meliputinya, serta warna yang akan dipakai. 2. Buatlah pola topeng dengan bentuk oval di atas kertas karton. 3. Kita akan menggunakan bahan kertas koran sebagai pengganti bahan utama pembuat topeng, yakni kayu. 4. Langkah pembuatannya berikutnya akan dilakukan pada pembelajaran 6. Ayo berlatih. 1. Sebutkan faktor yang memengaruhi keseimbangan ekosistem. 2. Sebutkan beberapa kegiatan manusia yang dapat memengaruhi keseimbangan ekosistem. Dan yang ketiga, sebutkan alat dan bahan yang digunakan untuk membuat topeng Cirebon. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah 1. Faktor alami dan faktor manusia. 2. Penebangan dan pembakaran hutan, pemburuan liar, penggunaan pupuk buatan secara berlebihan, pembuangan sampah dan limbah sembarangan. Dan yang ketiga ada kayu, pisau tatah, kerok, dan gergaji. Baiklah, cukup sekian video pembelajaran hari ini dari Bapak. Like jika kalian suka videonya, dislike jika tidak suka, serta jangan lupa share kepada teman-teman kalian yang kelas 5 SD. Supaya mereka lebih mudah dalam memahami pembelajaran yang sama. Tuliskan juga komentar kalian pada kolom komentar di bawah supaya Bapak tahu hal-hal mana saja yang perlu diperbaiki. Subscribe channel ini supaya terus berkembang dan memberikan informasi yang menarik dan bermanfaat kepada kalian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.